Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari diblokirnya anggaran terkait dengan pembangunan IKN yang akhirnya netizen itu beramai-ramai meramaikan kembali begitu video daripada Jokowi yang sangat optimis terkait dengan pembangunan dan juga jumlah investor yang masuk di IKN. Kita dengarkan video lama sebenarnya ini. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Benar. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi. Ya seperti itu ya, Jokowi tampak begitu bersemangat begitu untuk mengajak investor-investor agar mau ikut ambil bagian dalam proses pembangunan IKN ya. Ya, kita dengarkan video berikutnya. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung numin saya. Artinya apa? Tertarik. Ya. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Iya. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. IKN belum ada. Nanti saya bilang Mbak, karena anggaran itu dibutuhkan semua. Kok kayak progres banget sih, karena nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya bukan urusan pemerintah. Ya ini setelah ya. Urusan pemerintah. Enggak ada hubungan. Laporan progres ya ke presiden. Ruwet. Ya seperti itu ya, bagaimana video-video lama akhirnya bermunculan kembali begitu ya, dengan cukup optimis begitu pada waktu sebelum dia lengser ya, sebelum Jokowi lengser memaparkan mengenai pembangunan IKN dan lain sebagainya. Bahkan tadi disebut oleh si Gibran itu ya, tampaknya pada waktu debat capres dan juga cawapres sebelum dia menjadi wakil presiden saat sekarang ini juga memaparkan bahwa anggaran IKN itu dari APBN hanya 20% katanya ya, dan 80%-nya akan didanai oleh investor. Tapi hingga saat sekarang ini seperti pernyataan daripada Menteri PU tadi ya, anggarannya tidak ada gitu, anggarannya diblokir ya, seperti itu ya. Kita dengarkan video berikutnya. Tapi jangan
ASN batal pindah ke IKN, begini penampakan rumah mewah para menteri yang tak berpenghuni. Pegiat sejarah arsitektur dan kota Rizky Dwika ikut menyoroti batalnya pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan mengikuti tren gaya bicara anak muda, ia menyampaikan sindirannya melalui media sosial. "Gue tunjukin rumah mewah menteri kagak dihuni sambil mengunggah penampakan rumah jabatan menteri di IKN," kata Rizky di X @RizkyDwika 2 Februari 2025. Pernyataan tersebut menambah sorotan publik terhadap proyek pemindahan ibu kota yang sebelumnya direncanakan berjalan bertahap mulai tahun ini. 14 M per unit. Biaya pembangunan pakai uang rakyat. Setelah jadi rumahnya dibiarkan kosong. Sementara rakyat masih banyak yang harus banting tulang buat sewa rumah dan masih mimpi punya rumah pribadi, ngebayangin aja bisa bikin kepala panas ya gak? Tulis warganet di kolom komentar unggahan itu. Terpisah, pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut bahwa kabar tersebut semakin menunjukkan potensi kemangkrakan proyek IKN. Dikatakan Stefan, proyek yang diinisiasi mantan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Ia menilai berbagai indikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan IKN yang jika tidak segera ditangani berpotensi membuat proyek ini terbengkalai. Lebih lanjut, Stefan menyoroti jadwal pemindahan ASN yang terus mengalami perubahan. Ia menilai pemerintah sudah kehilangan kepastian terkait pelaksanaan pemindahan ini. Dalam unggahannya, Stefan juga memberikan saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek IKN dan mengembalikan kawasan tersebut kepada habitat aslinya. Ia bahkan menyindir agar Presiden Jokowi beserta keluarganya pindah ke IKN jika memang proyek tersebut masih ingin dilanjutkan. Hingga kini pemerintah belum memberikan keterangan resmi terkait alasan dibalik penundaan jadwal pemindahan ASN ke IKN. Namun kabar ini semakin memicu perdebatan publik mengenai masa depan proyek ibu kota baru. Ya seperti itu ya, netizen pun akhirnya beramai-ramai mempertanyakan bagaimana sebenarnya kepastian daripada pembangunan IKN ini begitu ya. Bahkan netizen menyarankan agar ya keluarganya Jokowi aja yang pindah ke IKN gitu ya. Bahkan ASN pun akhirnya batal pindah ke IKN ya. Ya seperti itulah bagaimana dampak daripada kalkulasi yang tidak matang begitu ya terkait dengan pembangunan IKN, karena kita tahu juga hingga akhir ini beban fiskal dan juga beban keuangan negara yang cukup sulit begitu ya, hingga akhirnya Prabowo melakukan efisiensi anggaran gitu. Ya, kita dengarkan video berikutnya. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut menjadi korban pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Dengan demikian, tidak ada program berarti dalam pembangunan IKN ke depan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun ini. Menurutnya, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Pekerjaan Umum termasuk dalam kementerian lembaga yang terdampak pemotongan anggaran secara signifikan. Pagu Kementerian PU tahun 2025 semula sebesar Rp110,95 triliun, kemudian dikurangi sebesar Rp81,38 triliun, sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun. Selain Kementerian PU, anggaran lembaga otorita Ibu Kota Nusantara juga dipangkas hingga 75%. Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pemerintah harus meninjau ulang progres pembangunan dan mengkaji langkah strategis untuk memastikan proyek IKN lebih adaptif dan efisien. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Dengan kata lain, alokasi anggaran untuk ibu kota baru kurang dari Rp10 triliun per tahun. Proses pembangunan IKN hingga 31 Desember 2024 telah mencapai 87%. Selama kurun 2024, proyek pembangunan IKN telah menyerap anggaran sebesar Rp40,29 triliun. Ya seperti itu ya. Akhirnya ada efisiensi anggaran dan kita tidak tahu bagaimana kepastian daripada proses pembangunan IKN untuk selanjutnya. Video berikutnya.
Seru banget, enak banget dan tidak seperti yang saya lihat di TV. Ternyata aslinya asli banget. Di luar saya. Masya Allah, keren banget. Yang luar biasa, aku miss tadi kayak justru aku ngeliat kayak di kita lain gitu, sebagai Indonesia, dan ternyata udaranya juga nggak aja gitu, dan kualitas arsitekturnya tuh bangga sih, aku jadi salah seorang yang ada kesempatan bisa nyanyi itu luar biasa buat saya. Video Ya, tadi memang sangat-sangat seru sekali ya. Lihat bagaimana misalnya para influencer ini berdendang, berjoget begitu di IKN ya. Pada waktu mereka ini dibawa oleh Jokowi ke IKN untuk melihat bagaimana progres pembangunan ya. Nampaknya saat sekarang ini para artis-artisnya dicari oleh netizen ini. Netizen mempertanyakan kemana mereka saat sekarang ini, melihat bagaimana proses pembangunan IKN yang anggarannya diblokir begitu ya. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Tidak semuanya. Ya, gagal paham katanya ya. Di kita netizen dianggap gagal paham oleh bagaimana seorang Gibran ini tadi memaparkan pembangunan IKN ini tidak dibiayai oleh APBN. Tapi hingga hari ini lebih banyak APBN yang digunakan begitu ya. Dan banyak ini juga investor-investor yang nampaknya tidak merealisasikan keikutsertaannya untuk pembangunan IKN. Luar biasa. Video berikutnya. Waktu saya tanya pada Pak JK, gimana ceritanya sih pada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi urusan dia, supaya dia konsisten. Tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ, walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi, junto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah, lapor Wapres. Jadi coba kita kedudukan ini. Ya seperti itu ya. Rocky Gerung pun akhirnya memberikan saran agar Gibran berkantor di sana begitu. Dan juga disiapkan untuk tempat penampungan LPG 3 kilo katanya kira-kira seperti itu ya. Kita saksikan video berikutnya. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bos, gimana sih Pak terkait IKN? Mengatakan aja bukan urusan pekerjaan. Ya Tabas, keluarga gimana gitu. Ini masalah pribadi aja Pak. Personal antara Pak Bos dengan Pak Jokowi. Komunikasinya. Sempat membahas tentang IKN itu Pak Bos nggak tercapai Pemerintahan. Ditarik-tarik. Pemerintah. mengabarkan terkait progres IKN Pak bagaimana begitu? Ya itu tadi ya, Jokowi akhirnya disosor gitu disosor pertanyaan oleh wartawan gitu terkait bagaimana dengan
IKN ya. Ya, pertanyaan Jokowi enteng aja, tanyakan ke pemerintah katanya. Karena memang pemerintah saat sekarang ini bukan Jokowi lagi ya, ada Prabowo Subianto begitu. Ya seperti itulah bagaimana kemudian dampak daripada pembangunan IKN ini cukup memusingkan anggaran negara ini ya. Kita dengarkan video berikutnya. Oh, teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Diblokir bukan berarti anggarannya nggak ada. Ya, kemudian anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta. Ya, itu tadi ya pernyataan dari orangnya Prabowo saat sekarang dia yang merupakan bagian daripada kabinetnya Prabowo yang mengatakan bahwa Prabowo akan berjanji untuk menyelesaikan begitu ya IKN. Ya kita tunggu saja bagaimana setahun 2 tahun ke depan apakah benar yang disampaikan ini begitu ya. Nah, yang paling sangat luar biasa memang kalau kita baca berita ya. Kalau kita baca berita memang cukup luar biasa ini. Ada berita yang menyebutkan bahwa IKN ini sampai Jokowi kaget ya. Investor di IKN membludak gitu. Ya, jadi membludak oversubscribe gitu ya. Jadi pembangunan di IKN ini investornya sudah banyak ya, membludak seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini ada beritanya di CNN ini. Dan berita ini memang cukup membuat kita pun kaget membacanya begitu. Apakah benar yang disampaikan Jokowi ini terkait dengan pembangunan daripada IKN seperti itu. Jokowi kaget investor IKN membludak oversubscribe katanya. Ya. Ini berita tanggal berapa ini? Berita 3 Desember 2022 ya. Di mana beritanya menyebutkan bahwa investasi di IKN oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali. Saya kaget, jajak pasar pertama oversubscribe sampai 25 kali. Otoritas IKN juga kaget sehingga kawasan ini inti langsung sudah habis, kata Jokowi ya. Tetapi lagi-lagi kita akan lihat bagaimana akhir daripada proses IKN ini, apakah benar-benar nantinya bisa dibangun ataukah menjadi proyek mangkrak begitu ya. Demikian rekan-rekan, silakan berkomentar di bawah. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.